Perkenalkan, nama saya Anggi Fajar Hidayat. Pada vlog kali ini saya akan menjelaskan mengenai eksperimen pengukuran debit aliran air atau biasa disebut dengan stream flow. Untuk lokasi yang saya lakukan atau untuk eksperimen yaitu ada di selokan atau saluran drainase yang ada di dekat dengan rumah saya. Untuk peralatan yang dibutuhkan sendiri seperti yang ada pada layar, yang pertama menggunakan meteran, kemudian menggunakan kayu untuk papan duga. Ini fungsinya untuk melihat kedalamannya secara langsung. Tapi pada proses ini saya menggunakan pakai meteran langsung karena memang tingginya aliran air itu tidak terlalu tinggi, jadi bisa digunakan meteran secara langsung. Kemudian menggunakan alat tulis untuk mencatat atau membuat sketch. Kemudian pakai stopwatch, bisa pakai HP sih. Terus yang terakhir menggunakan benda ringan yang digunakan untuk menghitung kecepatan aliran air. Kalau untuk eksperimen ini saya menggunakan tutup botol seperti yang ada pada gambar itu. Kemudian untuk metodenya sendiri, di sini saya ada 3 metode yang dilakukan untuk pengukuran debit ini. Yang pertama ada metode float atau pelampung. Kemudian ada mid section method, yang terakhir itu ada metode papan duga. Kalau untuk yang pertama yang float tadi itu untuk mencari kecepatan air, nanti jadi diambil jarak sama waktunya, nanti akan ketemu kecepatan dari aliran air itu. Kemudian yang mid section method ini untuk mencari debit dan juga luasan penampang dari aliran atau selokan. Kemudian yang terakhir itu metode papan duga biasa, itu yang tadi itu untuk buat mencari ketinggian atau kedalaman dari aliran air. Untuk langkah atau step yang selanjutnya adalah pengukuran dimensi selokan. Jadi seperti yang ada pada layar, cukup menggunakan meteran saja. Jadi bisa mengukur panjang, lebar, dan juga kedalaman dari air selokan. Jadi setelah dilakukan pengukuran, dilakukan juga penggambaran dari penampang itu. Jadi setelah digambar itu seperti yang ada pada layar, itu terdapat saya bagi menjadi 3 area. Jadi 3 area nanti itu akan diuji. Untuk selanjutnya ya akan diuji kecepatan aliran pada tiap area, yaitu area 1, di area 1, area 2, dan juga di area 3. Ini nanti dijelaskan setelah ini ya. Nah, setelah ini merupakan pengujian dari kecepatan itu dengan cara atau mengapungkan benda yang dapat mengapung, yaitu tutup botol tadi. Kemudian pada jarak tertentu, yaitu saya memakai jarak 4 meter, dicatat kecepatan atau waktunya. Nanti baru di situ ditemukan kecepatan dari aliran air. Untuk pengujian ini di setiap areanya dilakukan sebanyak 3 kali. Untuk hasil ujinya nanti ada tabelnya ya, ini seperti ini tabelnya. Ini merupakan tabel hasil uji daripada kecepatan aliran air di area 1, 2, maupun 3. Untuk penjelasan dari isi tabel dari data pengukuran waktu tempuh dengan metode float atau pelampung sendiri, yaitu yang pertama itu ada item area 1, 2, 3, kemudian ada jarak dari tepi. Jadi tiap area itu saya beri jarak itu 0,5, kecuali di area 3 itu cuman 0,3 meter. Kemudian untuk panjang percobaan itu saya menggunakan untuk setiap area itu adalah 4 meter, jadi semuanya itu sama. Kemudian untuk waktu tempuhnya sendiri, kalau dilihat dari tabel ini, yang paling cepat itu ada di area 2, atau kalau dilihat dari gambar itu yang area tengah. Kemudian kecepatan rata-ratanya bisa dilihat untuk area 1 itu ditemukan 0,322 meter per detik. Kemudian area 2 0,348. Kemudian yang area 3 itu kecepatannya 0,283 meter detik. Kemudian untuk yang data pengukuran penampang atau kedalaman dari aliran air ini bisa dilihat pada tabel yang ada di layar.
Ini pengukurannya yang tadi cukup sederhana sih Pak, cukup pakai meteran secara langsung buat nyari tahu tinggi aliran airnya. Yaitu ini juga sama dibagi menjadi 3 area, cuman ini jarak per tepinya itu saya bedakan, yaitu ada 10 cm 10 cm seperti yang ada pada tabel itu. Kemudian untuk kedalamannya sendiri itu yang paling tinggi ada di area 2, yaitu pada jarak 0,8 itu ditemukan dengan ketinggian sekitar 0,1 meter atau itu sama dengan 10 cm. Kemudian dari banyak data kedalaman yang udah ada di tabel itu saya pakai kedalaman mid section method. Jadi ditemukan untuk area 1 itu dengan kedalaman 0,08 meter atau 8 cm. Kemudian di area 2 itu 0,1 meter atau 10 cm. Kemudian di area 3 itu kedalamannya 0,06 atau 6 cm. Untuk yang tabel selanjutnya itu adalah tabel pengukuran dari debit aliran. Di sini saya membuat dua jenis tabel. Yang pertama itu tabel 1 dan juga tabel 2. Untuk tabel 1 itu penghitungan itu berdasarkan dari lebar kali kedalaman kemudian dikali dengan kecepatan aliran sehingga ditemukan debit pada tiap area 1, area 2 maupun area 3. Kemudian dari total 3 debit itu ditotal sehingga ketemulah debit total atau sigma Q yaitu di angka 0,035 meter kubik per detik. Kemudian yang tabel 2 itu saya menghitungnya berdasarkan luas per area lalu dikalikan dengan kecepatan aliran yang udah diukur pakai metode float tadi, yaitu sama di area 1, 2, dan 3 di total sehingga ketemu debit total yang ketemu di angka 0,032 meter kubik per detik. Ini nggak terlalu selisihnya nggak terlalu banyak antara tabel 1 dan tabel 2, tapi dua-duanya sih bisa digunakan untuk perhitungan debit aliran. Kemudian karena tadi ada perbedaan ya walaupun sedikit, kemudian saya menggunakan acuan debit rata-rata yaitu debit tabel 1 dan debit tabel 2. Saya jumlahkan, saya bagi 2 sehingga ditemukanlah debit selokan yang sesungguhnya yaitu di angka 0,034 meter kubik per detik. Jadi dapat disimpulkan pada eksperimen ini untuk mencari debit aliran pada selokan yang tadi dengan ukuran dimensi 1,3 meter dan dengan tinggi rata-rata 0,1 meter atau 10 cm bisa diambil debit sesungguhnya yaitu 0,034 meter kubik per detik. Ini tidak terlalu besar karena memang luas penampang dan juga tinggi aliran air yang ada di selokan tadi tidak terlalu besar juga. Jadi mungkin itu yang bisa disimpulkan dari eksperimen ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vina Karlina. Saya akan menjelaskan mengenai tugas 6 hidrologi. Dengan soal yaitu lakukan eksperimen pengukuran debit suatu aliran, sungai atau selokan yang mengalir di sekitar Anda dengan berbagai metode, seperti dijelaskan dalam materi bab ini. Langkah yang pertama dilakukan yaitu mengukur lebar saluran dan kedalaman saluran. Berikut merupakan hasil data pengukuran waktu tempuh dengan metode float atau pelampung. Di sini saya membagi menjadi 3 area. Area pertama dengan jarak tepi dari 0 sampai 0,2 meter, dengan panjang percobaan 2 meter, dan didapatkan waktu tempuh rata-rata 58,43 meter, dan kecepatan rata-rata yaitu panjang percobaan dibagi waktu tempuh didapatkan 0,034 meter per detik. Untuk area 2 dengan jarak dari tepi 0,2 sampai 0,7 meter dengan panjang percobaan masih sama 2 meter dan waktu tempuh rata-rata 57,52 detik. Didapat kecepatan rata-rata yaitu 0,035 meter per detik.
Untuk area 3, dengan jarak tepi 0,7 sampai 1 meter, dengan panjang percobaan 2 meter, dan waktu tempuh rata-rata 58,53 detik, dengan kecepatan rata-rata didapat 0,034 meter per detik. Metode kedua yaitu data pengukuran penampang dan kedalaman sungai. Di area 1 dengan jarak tepi dari 0 sampai 0,3 meter dengan kedalamannya variatif. Kemudian kedalaman middle section method yang kita ambil adalah 0,06 meter. Dan kemudian untuk area 2 dengan jarak tepi dari 0,4 sampai 0,7 dengan kedalaman middle section yaitu 0,075 meter. Untuk area 3 dari jarak 0,8 sampai 1 meter dengan kedalaman yang diambil adalah 0,075 meter. Kemudian tabel pengukuran debit aliran. Yang pertama yaitu analisa debit menggunakan tabel 1 berdasarkan kecepatan dan kedalaman. Untuk area 1 didapatkan lebar 0,5 dan kedalaman 0,6, kecepatan 0,034 dan didapatkan debit 0,001. Untuk area 2 dan 3 juga didapatkan debit 0,01 meter kubik per sekon dan debit total yaitu 0,03 meter kubik per detik. Untuk analisa kedua yaitu menggunakan tabel 2 didapatkan perhitungan sebagai berikut dengan debit total 0,03 meter kubik per detik dan kemudian debit rata-rata atau yang kita sebut debit sesungguhnya diambil dari rata-rata dari tabel 1 dan tabel 2 yaitu 0,03 meter kubik per detik. Jadi untuk debit pada saluran yang saya amati didapatkan 0,003 meter kubik per detik. Jadi debit pada saluran yang saya ukur memang airnya pelan sehingga debitnya kecil. Dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hernanda Aditya Permono dari kelas D. Pada pertemuan kali ini, saya di sini akan menjelaskan tentang survei saya terhadap saluran yang ada di dekat rumah saya. Berikut adalah foto lokasinya. Yang pertama adalah data pengukuran waktu tempuh metode float atau pelampung. Bisa dilihat di sini. Di sini saya gambarkan penampang saluran yang ada di dekat rumah saya. Saluran ini memiliki lebar 2,2 meter, tetapi kedalaman airnya hanya sekitar 5-10 cm saja, karena ini sudah memasuki musim kemarau. Untuk data pengukuran waktunya, di sini saya bagi menjadi 3 area. Ada area 1, 2, dan 3. Bisa dilihat di sini bahwa untuk area 3 memiliki kedalaman yang lebih dibanding area 1 dan 2. Selanjutnya, data pengukuran penampang dan kedalaman sungai. Di sini ditampilkan data saluran yang telah saya survei, dan saya bagi menjadi beberapa bagian, yaitu area 1, 2, dan 3. Lalu selanjutnya ada tabel pengukuran debit aliran. Di sini saya menjabarkan analisis debit dengan menggunakan 2 metode, yaitu metode analisis debit berdasarkan kedalaman dan kecepatan, dan analisis debit berdasarkan luas per area dan kecepatan. Dari kedua metode ini bisa kita dapatkan nilai debit dari saluran yang saya survei dengan cara menjumlahkan keduanya lalu dirata-rata. Perkenalkan, nama saya Gista Nurwidianti, saya dari kelas D. Di tugas 6 kali ini, saya melakukan eksperimen di sungai untuk mengukur debit air sungai. Tugas 6 kali ini mengukur debit suatu aliran sungai
yang mengalir dengan berbagai metode seperti yang telah dijelaskan di materi bab 4. Saya melakukan eksperimen ini di sungai, di pegunungan, di daerah Kudus. Dengan metode float atau pelampung, saya mengukur kecepatan alirannya. Saya membagi area tersebut menjadi 3 bagian. Yang pertama, jarak dari tepi 0 sampai 2 meter dengan panjangnya 6 meter, waktu tempuh rata-ratanya didapat 8,72 detik, sehingga kecepatan rata-ratanya didapat 0,68. Untuk area yang kedua, dari 2 sampai 4 meter, dengan panjang percobaan 6 meter, didapat waktu tempuh rata-rata 7,51, sehingga kecepatan rata-rata yang didapat yakni 0,799. Untuk section ketiga atau area ketiga, jarak dari tepi 4 sampai 5 meter. Panjang percobaannya 6 meter, didapat waktu tempuh rata-rata 11,47 detik. Sehingga didapat kecepatan rata-rata 0,523 meter per detik. Untuk pengukuran penampang dan kedalaman sungai, lebar penampang atau lebar sungainya yakni 5 meter. Dibagi menjadi 3 area. Area 1 dari jarak dari tepi setengah meter, itu kedalamannya 0,08 meter. Untuk jarak dari tepi 1 meter, itu didapat kedalaman 0,15 meter. Jarak dari tepi 1,5 meter didapat 0,18 meter. Jarak dari tepi 2 meter didapat 0,21. Sehingga kedalaman rata-ratanya pada area 1 didapat 0,18 meter. Untuk area yang kedua, dari 2,5 sampai 4 meter didapat area rata-rata didapat kedalaman rata-rata 0,25 meter. Untuk section yang ketiga, jarak dari tepi 4,5 sampai 5 meter didapat kedalaman rata-rata 0,06 meter. Sehingga untuk tabel pengukuran debit aliran dibagi menjadi 2. Yang pertama, untuk tabel 1 berdasarkan kedalaman dan kecepatannya. Untuk area 1, jarak 0 sampai 2 meter, lebar 5 meter, kedalamannya 0,18 meter, kecepatannya 0,688 meter per detik, U kali D didapat 0,124 meter persegi per second. Untuk B kali D kali U-nya 0,619 meter kubik per second. Untuk area yang kedua, jarak 2 sampai 4 meter dengan lebar 5 meter, kedalamannya 0,25 meter, kecepatannya 0,799 meter per second, dengan U kali D-nya didapat 0,2 meter persegi per second. Untuk debitnya didapat 0,99 meter kubik per second. Untuk area yang ketiga, 4 sampai 5 meter, lebar 5 meter, kedalamannya 0,06 meter, sehingga didapat U kali D-nya 0,031 meter persegi per second, dan debitnya 0,157 meter kubik per second. Sehingga didapat debit totalnya yakni 1,775 meter kubik per second. Untuk analisa yang kedua, debit menggunakan tabel kedua, yakni berdasarkan luas per area dan kecepatan.
Untuk area yang pertama, kecepatan rata-ratanya 0,688 meter per detik, luas per areanya 0,725 meter persegi, sehingga diperoleh debitnya 0,499 meter kubik per detik. Untuk area yang kedua, kecepatan rata-ratanya 0,799 meter per detik, luas per areanya 1,175 meter persegi, sehingga didapat debit 0,939 meter kubik per detik. Untuk area yang ketiga, kecepatan rata-ratanya 0,523, luas per areanya 0,325, dan diperoleh debitnya 0,17. Sehingga untuk tabel yang kedua ini, berdasarkan luas per area dan kecepatan, didapat debit totalnya 1,608 meter kubik per detik. Sehingga dijumlahkan debit tabel 1 dan debit tabel kedua. Debit pada tabel 1 didapat 1,775 dan ditambah debit tabel yang kedua yakni 1,608. Dibagi 2 didapat debitnya 1,691 meter kubik per detik. Sekian percobaan pengukuran debit aliran sungai. Sekian dari saya, terima kasih.